Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaifa halukunna ummahat? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair saja. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kesehatan, nikmat iman dan Islam sehingga hari ini kalau di Bandar Lampung lagi hujan deras. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita sekalian. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan seluruh umat yang telah menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Baik, seperti biasa kita merojaah di surah An-Naba. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayat 18 sampai 21. Masih lihat catatan Ustazah? Ya, dibesarkan suaranya ya. Ada ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yauma hari yunfakhu ditiup. Fi dalam asuri sangsakala fatatuna maka kamu datang afwaja berduyun-duyun. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Fatufihati dan dibukakan as-sama'u langit fakanat maka jadilah ia abwaba pintu-pintu. Wa syuyyiratil jibalu fakanat saroba. Wa syuyyirati dan dijalankan atau dihapuskan al-jibalu gunung-gunung fakanat maka jadilah ia saroba fatamorgana. Inna jahannama kanat mirshoda. Inna sesungguhnya jahannam kana adalah ia mirsoda, tempat penantian. Shadaqallahul azim. Sungguh maha benar Allah dengan segala firman. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Selanjutnya ada Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Nah, silakan Ibu Rusmia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lit-taghina ma'aba. Lit-taghina bagi orang-orang yang melampaui batas. Lit-taghina ma'aba tempat kembali. Labithina fiha ahqaba. Labithina mereka tinggal fiha di dalamnya ahqaba beberapa lama atau berabad-abad. La yadhuquna fiha bardaw wala syaraba. La yadhuquna mereka tidak merasakan fiha di dalamnya bardan kesejukan wala dan tidak pula syaraba mendapatkan minuman. La yadhuquna fiha bardan illa hamimau wa ghassaqa. Illa kecuali
hamiman, air yang mendidih, wa ghassaqah, dan air darah atau air nanah. Jaza'au wifaqah, jazaan sebagai balasan, wifaqah yang setimpal. Allahumma arhamna bil Quran. Sudah Ustazah, jazakillahu khairan katsiran. Wa jazakillahu khairan, Masya Allah, barakallahu fiik. Fikri barakallah. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum sesungguhnya mereka kanu mereka dahulu la tidak yarjuna mereka berharap hisaba perhitungan. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Wa kazzabu dan mereka mendustakan bi ayatina terhadap ayat-ayat kami kizzaba dengan berdusta ya Ustazah. Dengan sangat dusta. Dengan sangat dusta. Wa kulli syai'in ahsaynahu kitaba. Wa kulla Ya. wa kulla kan Ustazah, benar enggak? Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Wa kulla dan setiap syai'in sesuatu ahsaynahu kami telah mencatatnya kitaba dalam catatan. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Fadzuqu maka kalian rasakan, falan maka tidak akan yazidakum kami menambah pada mereka pada kalian illa kecuali azaba siksaan yang siksaan atau azab ya saja. Barakallahu fiik. Baik, jazakallahu khairan. Naam. Ba'daha man? Setelahnya siapa? Silahkan. Bunda Oh, Wardah. Ustazah Wardah. Bunda Wardah kayaknya lagi sholat beliau kayaknya. Dilewati aja dulu. Lagi sholat beliau. Nomor 5. Sudah nggak ada Umi, menyimak semua Umi. Oh, menyimak Ya. semua. Ustazah Umi Wardah? Umi Wardah? Oh, ya udah. Nggak ada. Ustazah mungkin masih sholat. Sudah? Kita Udah. lanjut ya? Ya. Baik. Kita lanjut di ayat 31 sampai 40 insya Allah. Ini kemarin kita belum terjemahkan ya? Iya Ustazah, belum, kemarin sampai ayat 30 aja. Ya, kita terjemahkan dulu. 6. Baik, kita baca bersama-sama ya, ayat 31 sampai 40. Wahid ifnain salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba. Wa kawa'iba atraba. Wa kawa'iba atraba. Wa ka'san dihaqa. Wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba.
La لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. Baik, kita lanjut di ayat 31 ini. Di mana sebelumnya sudah kita pelajari atau sudah kita jelaskan di ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang kafir, yakni di ayat yang ke-28 bahwasannya orang-orang kafir itu adalah wakadzabu bi ayatina kidzaba. Mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan kedustaan yang betul-betul ya. Jadi kidzaba itu dengan sangat dusta. Kemudian wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan setiap sesuatu itu kami catat, kami kumpulkan. Falan nazidakum illa azaba. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan
adab kepada mereka, kemudian berfirman, "Fadzuqu, maka rasakanlah, falan nazidakum illa adaba." Maka tidak kami menambah melainkan adab. Jadi bagi orang-orang yang kafir tidak ada yang ditambah bagi mereka melainkan adabnya. Baik, kita lanjut di ayat 31 kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Inna, sesungguhnya, ini sudah berulang-ulang ya, insya Allah sudah mafhum mahatnya. Lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ada kata li di situ harf, ya. Itu huruf khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Apa yang dilakukan, apa yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa? Mafaza, yakni keberuntungan. Hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun, hadaiq dari kata hadiqah. Hadiqah itu artinya kebun, satu kebun. Kalau banyak kebun berarti hadaiq, ya. Kebun-kebun. Wa a'naba dari kata indabun. Indabun anggur, a'nab itu banyak anggur. Jadi buah-buahannya itu banyak, ya. Buah-buahan dan buah-buahan anggur. Dan buah anggur maksudnya. Wa kawa'iba atroba, wa kawa'ib, dan gadis-gadis, dan ini juga adalah jamak. Dan gadis-gadis atroba, yang sebaya. Jadi di dalam surga itu ada gadis-gadis yang sebaya. Nanti akan kita jelaskan. Wa ka'san dihaqo, wa ka'san, dan gelas-gelas atau piala-piala, dihaqo, yang penuh, yang banyak. La yasma'una fiha lawaw wala kidzaba. La yasma'un, la, ya, harf nafi, ya, di sini adalah huruf nafi. Tidak, yasma'una, mereka mendengar. Jadi dalam surga itu mereka tidak mendengar, ahli surga itu tidak mendengar. Fiha, di dalamnya. Di dalam apa ini? Di dalam al-jannah, di dalam surga. Lagwan, perkataan sia-sianya. Jadi tidak ada lagwan itu yang sia-sia, maksudnya bukan hanya perkataan tapi seluruhnya yang sia-sia. Baik perbuatan maupun perkataan tidak ada yang sia-sia. Wala, dan tidak pula idzaba, dusta. Dan tidak ada dusta di dalam surga tersebut. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Jazaan, sebagai balasan min rabbika, dari Rabbmu, min dari rabbika, Rabbmu. Ata'an, pemberian, hisaba, yang cukup. Sebenarnya hisaban di sini bukan hanya cukup, tapi yang banyak ya maksudnya. Jadi pemberian yang tidak terhitung, yang sangat banyak ya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman. Rabbi, yakni Rabb atau pemelihara, bisa diartikan juga sebagai Tuhan. As-samawat, langit, wal ardi, dan bumi. Wama bainahuma, wama, dan apa, bainahuma, di antaranya keduanya, di antara keduanya, yakni langit dan bumi. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. La yamlikuna minhu khitaba. La, tidak, yamlikuna,
Mereka Mereka puasa mereka tidak puasa minhu dengan daripadanya daripadanya Allah Subhanahu wa taala khitoba bicara. Yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa. Yauma pada hari yaqumu berdiri ar-ruhu ruh wal malaikatu dan malaikat saffa berbaris-baris. La yatakallamuna illa la tidak yatakallamuna mereka berkata-kata ya mereka berkata-kata illa kecuali man azina man siapa orang atau siapa azina diberi memberi izin izin lahu kepadanya Ar-Rahmanu yang maha pengasih wa qala dan berkata sawaba yang benar. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba. Mereka tidak berkata-kata kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan izin, ya, yang maha pengasih dengan perkataan yang benar. Lanjut ayat 39. Zalikal yaumul haqq. Demikianlah atau demikian itu al-yaumu hari. Jadi kalau mau diartikan al-yaum itu adalah hari, demikian itu adalah hari al-haqqu benar, yang hak. Faman sya'at takhadha. Faman maka man siapa sya'a menghendaki maksudnya Allah kehendaki. Ittakhadha. Jadi kalau kita artikan satu persatu jangan dibaca takhadha di sini ya. Sya'a ia menghendaki, ittakhadha. Jadi hamzah wasalnya dibaca i. Ittakhadha ia mengambil ila kepada Rabbihi Robnya atau Tuhannya. Ma'aba tempat kembali. Terakhir, inna andarnakum. Inna sesungguhnya kami andarnakum kami berikan peringatan kepadamu. Jadi andara kami memberi nakum, nah ini menunjukkan kami, jadi kami memberi kalian peringatan. Jadi kami memberi peringatan kepadamu. Azab. Qoriban. Mana qorib? Teman qorib ya, jadi qoriban dekat. Jadi azab yang dekat. Yauma hari yang duru melihat. Nazara yang duru ro'a yara sama artinya melihat. Al-mar'u seseorang ma qaddamat apa qaddamat yang diperbuat, maksudnya terdahulu apa yang dilakukan terdahulu ketika di dunia. Yadahu kedua tangannya, apa yang sudah diperbuat oleh kedua tangannya. Wa yaqulu dan mereka berkata al-kafiru, yakni orang-orang yang orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu berkata, ya laitani, alangkah celakanya alangkah celakanya aku dulu kuntu
seandainya aku turaba menjadi tanah saja. Alangkah celakanya aku kuntu seandainya dahulu turaba menjadi tanah saja. Jadi tanah adalah aku, kuntu itu adalah aku, turaba tanah atau debu. Baik. Kita jelaskan di ayat yang ke-31 ini. Di ayat 31 ini menjelaskan tentang keadaan atau balasan bagi orang-orang yang beriman. Kalau di pekan kemarin, di Ahad kemarin, kita sudah jelaskan tentang keadaan orang-orang atau balasan bagi orang-orang yang kafir. Ya. Saatnya hari ini kita akan menjelaskan keadaan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalil muttaqina mafaza." Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mafaza mendapatkan keberuntungan. Ya. Jadi orang-orang yang bertakwa di sini, jadi kata lil muttaqin itu adalah lamnya itu menunjukkan khusus orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan keberuntungan. Ya. Khusus orang-orang yang bertakwa itu beruntung. Artinya bagi orang-orang yang tidak bertakwa maka tidak mendapatkan keberuntungan karena di sini hanya dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di ayat yang pertama ini, di ayat yang ke-31 diawali dengan kata inna. Setiap ada kata yang didahului dengan inna, maka itu menunjukkan bahwa takkid, benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala ini bukan main-main, tapi sangat serius. Inna sesungguhnya, bahwa sungguh-sungguh khusus untuk orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan keberuntungan. Apa yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa? Keberuntungan apa yang mereka dapatkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 32, hadaiqa wa a'naba. Yakni saya jelaskan dulu tentang kata mafazah. Keberuntungan apa yang didapatkan orang-orang yang bertakwa? Mafaza di sini para ulama mengatakan bahwasanya keberuntungan yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa yakni mafazan fid dunya wa mafazan fil akhirah. Mereka mendapatkan keberuntungan di dunia juga mendapatkan keberuntungan di akhirat. Itu perbedaan orang yang bertakwa dengan orang yang kafir. Kalau orang-orang yang kafir mereka mendapatkan keberuntungan di dunia saja, itu juga kalau beruntung. Jadi kalau mereka mendapatkan dunia, maka dia hanya mendapatkan dunia saja. Wa ma lahum fil akhirah. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan bagiannya di akhirat. Dan bagi orang-orang yang bertakwa, mafazan di sini adalah fid dunya wal akhirah. Dia mendapatkan keberuntungan di dunia sampai di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Karena keberuntungan di dunia yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa adalah mereka dijauhkan dari keburukan. Mereka dijauhkan dari kemaksiatan. Mereka dijauhkan dari dosa-dosa. Jadi ini orang-orang yang bertakwa dijauhkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka karena dijauhkan, karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu ketika mau melakukan sebuah kemaksiatan, sebuah dosa, dia itu langsung tersadar dan kesadarannya itu membuat dia tidak lanjut melakukan hal tersebut. Ya. Dengan diberikan insting oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kamu ini melakukan yang akan kamu lakukan ini adalah sebuah kemaksiatan, maka dia langsung tidak jadi melakukan tersebut. Inilah penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bertakwa. Itu mereka dijauhkan dari keburukan. Kemudian mereka didekatkan pada setiap kebaikan. Setiap ada amalan, setiap ada amalan-amalan solih, selalu mereka
mengerjakan, selalu mereka tergiur untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan insting kepadanya bahwa ini adalah hal baik, sehingga mereka didekatkan pada hal-hal kebaikan. Ya. Kemudian bagi orang-orang yang mukmin tidak akan berhenti beramal solih sampai nanti dia akan masuk surga. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, mereka tidak akan berhenti melakukan amalan solih sampai betul-betul mereka masuk ke dalam surga. Sampai akhir hayatnya mereka baru berhenti untuk melakukan amalan tersebut, amalan solih. Karena siogyanya bagi orang-orang yang beriman, istirahat itu ketika nafas sudah tidak dikandung badan. Ya. Bagaimana caranya? Karena penyebabnya adalah orang-orang yang mendapatkan mafaza. Jadi kunci-kunci mafaza itu, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan itu pertama adalah dengan iman. Dia memiliki dia memiliki keimanan. Jadi keimanan itu bukan hanya sekedar orang yang beriman itu beriman kepada Allah, itu bukan hanya sekedar hafalan saja sebagaimana anak-anak TK yang menghafal. Akan tapi itu perlu bukti, ucapan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Kemudian yang kedua, kunci-kunci mafaza itu adalah amalan solih. Seorang yang mendapatkan keberuntungan, orang yang bertakwa itu akan terlihat dari amalan solihnya. Kesehariannya akan terlihat. Banyak ibadah, banyak ikhlas, banyak sabar, dan itu seluruhnya akan terlihat dari amalan-amalan hariannya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Karena orang-orang yang bertakwa akan selalu didekatkan dengan kebaikan dan dijauhkan dari keburukan. Kemudian yang keempat, ittiba, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya mengikuti apa yang dilanjutkan oleh para sahabat. Jadi para sahabat Rasulullah SAW mencontohi Rasulullah, kemudian orang-orang yang bertakwa akan mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ya. Ridwanullahu alaihim. Kemudian yang kelima adalah meninggalkan maksiat. Ini adalah kunci mafaza, itu adalah meninggalkan maksiat. Ketika dia sudah melakukan maksiat, kemudian dia tersadar, maka dia istighfar, kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauh dari kemaksiatan tersebut. Kemudian yang keenam, jujur di dalam beragama. Kemudian yang ketujuh, takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Ya. Jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu mungkin ummahat bisa paham lah. Apa yang disebut dengan takut di sini? Artinya ketika ada seorang yang mau menyuap, ada seorang yang kita mau melakukan kemaksiatan, yang kita paham bahwa ini adalah kemaksiatan, kemudian kita sadar, maka kemudian kita meninggalkan hal tersebut, maka ini adalah termasuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, berjihad di jalan Allah, dan ini bukan orang sembarangan yang melakukan jihad ini, karena jihad ini adalah salah satu perbuatan, salah satu amalan yang tidak semua orang sanggup melakukannya dan diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Bagaimana orang yang mendapatkan surga yang 100 tingkat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mujahid, bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9 adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Itulah kunci-kunci yang disebut dengan kata mafaza, orang yang beruntung. Sekarang kita masuk pada ayat yang kedua. Apa saja yang dilakukan apa saja keberuntungan yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa? Yang kedua, yang ayat yang 32 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadaiqa wa a'naba. Mereka akan mendapatkan kebun-kebun dan buah anggur. Mereka disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kebun-kebun dan buah anggur. Di surga nanti Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang bertakwa, ya, yakni darun a'dallahu lil muttaqin, yaitu kampung di akhirat
kampung di dalam surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, mereka mendapatkan darajat. Mereka mendapatkan derajat-derajat. Derajat ini adalah bagi orang-orang yang beriman ada derajatnya rendah dan ada derajatnya tinggi. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa derajat. Bagaimana delapan derajat ini? Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra wartaqi." Ini salah satunya ya. Iqra wartaqi warattil Quran, ya. Bacalah dan naiklah. Jadi setiap bacaan, setiap hafalan dari Al-Qur'an bagi seorang orang yang bertakwa, semakin banyak hafalannya, semakin banyak, maka semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di situ akan dilihat sampai di mana dia hafalannya. Kalau hafalannya satu ayat, maka dia akan mendapatkan balasan di tingkat yang satu ayat. Tapi kalau dia menghafal banyak ayat, membaca setiap harinya dengan banyak ayat, akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia lakukan, dia baca ketika di dunia. Maka Syekh Islam Ibnu Taimiyah beristinbat terhadap ayat ini mengatakan bahwasanya tingkatan di dalam surga itu bukan hanya yang diingat oleh orang-orang sekarang ini adalah berapa tingkatan? 8 atau 10 tingkatan. Akan tapi tingkatan yang ada di dalam surga itu 100 ya. 100 bagi orang-orang para mujahid, karena di sini disebutkan kalau Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya sebanyak ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Berapa ayat yang ada di dalam Al-Qur'an? Itu berapa ayat Ummahat? Di dalam Al-Qur'an itu ada berapa ayat seluruhnya? 6.326 ya saja. Berapa ya? Bukan 666 ya? Oh, itu yang 6.000 apa ya Jadi saja sebanyak ya. ayat yang ada di dalam Al-Qur'an itulah tingkatan dalam surga, karena semakin banyak hafalan, semakin tinggi bacaan seseorang, maka semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Dan setiap tingkatan, ini jelas ya suara saya? Jelas Ustaz. Dan Jelas, tingkatan-tingkatan Ustazah. di dalam surga itu luasnya antara tingkatan ke tingkatan berikutnya itu sepanjang 500 tahun perjalanan, ya, 500 tahun perjalanan. Ma bainas sama'i wal ard, itu a'dadtu lil ibadina as-solihin, ya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, antara langit dan bumi, ya, a'dadtu lil ibadina as-solihin. Bentar ya Umar. Rasulullah SAW bersabda, a'dadtu lil ibadis salihina ma ainun ra'at ma la ainun ra'at. Aku menjanjikan, aku menyiapkan untuk hamba-hambaku, ya, hamba-hambaku yang beramalan solih, ma la ainun ra'at. Kenikmatan yang ada di dalam surga itu yang belum pernah terlihat oleh mata. Wala udunun sami'at, dan belum pernah terdengar oleh telinga. Wala khatrun ala qalbin bashar, dan belum pernah terbetik, ya, dalam hati seseorang. Itulah kenikmatan di dalam surga itu jauh lebih baik dari apa yang kita bayangkan, dari apa yang kita bayangkan, ya, yang kita inginkan, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala
nanti pada hari kemudian menyuruh seseorang untuk berhayal. Jadi ada seorang nanti yang paling terakhir masuk ke dalam surga, maka disuruh berhayal. Apa yang engkau inginkan seandainya engkau dikabulkan? Apa yang engkau inginkan yang belum engkau dapatkan di dunia? Nah, kemudian orang ini berhayal yang sangat tinggi, ya. Jadi orang yang terakhir masuk surga ini berhayal yang paling tinggi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah berkata, ayyakuna laka mulkun min mulukid dunya raditu ya rabbi hadza laka. Ya. Ayyakuna laka mulkin min mulukid dunya. Ya, kalau seandainya engkau diberikan satu kerajaan seperti kerajaan yang ada di dunia, maka orang yang lagi berhayal ini mengatakan, aku mau ya Allah, aku ridho ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwasanya hadza laka misl. Ya, engkau akan mendapatkan semisalnya sampai 5 kali. Jadi 5 kali lipat apa yang ada di dunia. Jadi orang yang berhayal ini dikatakan bahwasanya engkau akan mendapatkan kerajaan yang engkau inginkan, yang engkau bayangkan itu 5 kali lipat dari apa yang engkau bayangkan dari kerajaan-kerajaan yang ada di dunia. Kemudian dia mengatakan raditu ya Rabb, ya. Aku ridho ya Rabb, ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fayaqul hadza laka wa asyrah, ya, amsalihi. Engkau akan mendapatkan 10 kali lipat dari kerajaan yang ada di dunia engkau bayangkan itu. Maka dia mengatakan kembali, walaka ma mastahat nafsak waladzat ainak fayaqul raditu rabbi. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berkata bahwasanya apa yang belum pernah engkau rasakan, ya, belum pernah ada seorang yang merasakan kenikmatan yang sama dengan kenikmatan yang ada di surga. Waladzat, ya, dan kelezatan yang dipandang mata belum pernah dilihat oleh mata manapun seindah apa yang ada di dalam surga. Nah, itulah salah satu hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bagaimana kenikmatan di dalam surga itu yang sama sekali belum pernah terlintas dalam pikiran seseorang. Maka disinilah dikatakan hadaiqa wa a'naba. Di dalam surga itu ada kebun-kebun yang rindang, yang penuh dengan buah-buahan. Mimma yatakhayyarun, ya. Manusia tinggal memilih saja yang mana yang dia, ahli jannah itu tinggal memilih yang mana dia pilih, yang mana dia senangi, ya. Kemudian innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa fi dhilali wa uyun, mereka akan mendapatkan naungan di hari kemudian. Jadi makanan yang sudah disiapkan di sana tinggal mereka pilih, ya, tinggal mereka pilih. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Insan, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa daniyatan 'alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila, ya. Jadi nanti di sini menjelaskan bahwa contohnya kita sering mampir di sebuah syajarah, ada sebuah pohon, kemudian kita di bawahnya itu bernaung, ya, mungkin dalam satu perjalanan, atau mungkin di depan rumah kita ada sebuah pohon yang rindang, ya, yang di bawahnya kita bisa bernaung. Akan tapi kalau pohon di dunia, ya, hanya berapa saat kemudian nanti akan terjadi panas. Ya, ketika matahari itu berjalan, maka panasnya akan semakin masuk pada tempat yang naungan tadi. Nah, akan tapi di akhirat nanti, ya, itu naungannya, kalau orang mempunyai mempunyai kuda tercepat jalannya, maka kemudian ditunggangi kuda tercepat itu selama 100 tahun, maka
naungannya itu tidak berhenti, bayangannya dan tidak terputus bayangannya. Jadi bayangkan 100 tahun dengan kuda tercepat jalannya, itu naungannya tidak terputus, ya. Itulah naungan nanti pada hari kemudian. Makanya disebutkan di dalam sebuah hadis dikatakan inna fil jannati bisyajarah, sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pohon yasirur rakib al jawadil mutmir, ya, mutmir sari, ya, bahwasanya sebuah kendaraan, ya, kendaraan atau kuda yang cepat jalannya, yang berjalan cepat, yang bisa berjalan mi'atu sanah atau mi'atu am, yang sampai 100 tahun, la yaqta'uha, tidak terputus, maka bayangannya itu tidak pernah terputus. Kalau kita di dunia paling hanya 1 jam paling lama itu sudah berubah, yang tadinya dingin, yang tadinya. Waalaikumsalam. Bentar ya, Umar. Jadi itulah sifat pepohonan yang ada di dalam surga, yang mana pohon tersebut memiliki bayangan, memiliki naungan itu yang sangat jauh, yang sangat panjang waktunya. Nah, kemudian dalam surga itu ada satu berbeda dengan ketika kita di dunia. Ketika kita di dunia, jika ada kita bernaung di bawah pohon, maka ada saatnya panas itu, saat matahari bergerak, maka panasnya itu semakin menyengat, ya, semakin menyengat. Kemudian dalam surga itu ada yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Ada Sidratul Muntaha, ya. Dalam surah An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi Sidratil Muntaha indaha Sidratul Muntaha indaha Jannatul Ma'wa. Di dalam surga itu ada Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itu adalah di mana tempat di atas langit yang ketujuh, ya, di atas langit yang ketujuh adalah batas dari tempat surga, batas dari surga, maka disebut dengan Sidratul Muntaha. Dan di situ adalah ada Jannatul Ma'wa, ada surga yang disebut dengan Jannatul Ma'wa. Kemudian dalam surga ada disebut dengan pohon tuba, ya. Ma fil jannati syajarah illa wasaquha min dhahab, ya. Tidak ada pohon di dalam surga kecuali batangnya terbuat dari emas. Jadi itulah yang kenikmatan di dalam surga itu berbeda dengan di dunia. Kalau di dunia seandainya ada satu pohon di dunia yang batangnya dari situ sudah lama habis, pasti sudah diambil orang kemudian dibuat perhiasan. Tapi dalam surga semua pohon-pohon yang berada di dalam surga itu terbuat batang-batangnya dan dahannya terbuat dari emas, ya. Itulah yang disebut dengan hadaiqa wa a'naba. Dan di dalam surga setiap orang yang ingin memetik surga itu, mereka bisa dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, ya, ataupun berdiri. Jadi mereka tinggal semaunya saja, mau duduk, mau berbaring, mereka tinggal memetik pohon tersebut. Kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-33, wa kawa'iba atraba. Wa kawa'iba, dan gadis-gadis yang remaja yang sebaya. Jadi di sana nanti, ya, ada bidadari-bidadari yang senantiasa menjadi pelayan bagi orang-orang yang beriman, ya, menjadi pelayan yang mereka itu sibuk ke sana kemari membawa minuman, membawa gelas-gelas yang terisi dengan berbagai macam minuman. Ada minuman dari susu yang tidak berubah rasanya, ada pula dari madu murni, kemudian
ada pula dari sungai-sungai yang alirannya dipenuhi dengan khamar. Ya. Dan itulah para pelayan nanti itu akan gadis-gadis pelayan itu akan mondar-mandir melayani para ahli surga. Ya. Dan umur mereka itu seperti umur Nabi Adam alaihissalam. Ya. Berkisar situna salah ya. Jadi umurnya 30 sampai 33 tahun ya. Jadi ahli surga juga pun seperti itu. Bahwasanya ahli surga itu akan masuk ke dalam surga itu, dan kalaupun waktu di dunia dia meninggal dalam keadaan nenek-nenek dalam keadaan tua, maka di sana nanti akan berubah menjadi berkisar seperti umurnya seperti 30 sampai 33 tahun. Dan kemudian postur tubuhnya menyamai dengan postur tubuh Nabi Adam alaihissalam, yakni situna dzira'an, itu 60 hasta. 60 hasta itu sekitar 30 meter. Kemudian lebarnya, kemudian bidang badannya itu sab'a adzra, yaitu 7 hasta, yakni kurang lebih 3,5 meter. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surga itu ada wa ka'san dihaqo, dan gelas-gelas yang penuh. Ya. Gelas-gelas yang terisi dengan berbagai macam laban, asal, ya. Jadi khamar, ya, khamar yang berbeda dengan khamar yang ada di dunia. Kemudian susunya juga berbeda dengan susu yang ada di dunia, karena susu yang ada di dunia itu kalau sudah 1 jam mungkin sudah mulai berubah rasanya, akan tapi di akhirat nanti susu itu semakin diminum semakin lezat, semakin lama semakin lezat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-35, la yasma'una fiha lagwan wala kadzaba. Ya. Mereka tidak mendengar di dalamnya, di dalam surga tersebut, lagwan wala kadzaba, yakni perkataan yang sia-sia, dan tidak pula mendengar kata-kata dusta, perbuatan dusta. Di dalam surga itu semuanya terdengar itu adalah perkataan salamun alaikum, ya. Tidak ada perkataan dusta, ya. Karena di dalam surga tersebut, ya, sebelum kita melintasi siratal mustaqim, itu ada kisas. Jadi sebelum melintasi sirat itu, karena yang melintasi sirat ini, ya, siratal mustaqim ini hanya orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang kafir itu tidak akan mungkin baru satu melangkah udah jatuh ke dalam neraka, karena di bawah dibentangkan sirat ini di atas neraka jahanam. Dan yang dapat melewati sirat ini hanya orang-orang yang beriman. Makanya orang-orang yang beriman itu ada yang jatuhnya di pertengahan, ada yang berapa langkah kemudian jatuh. Maka disitulah nanti dia akan disiksa sesuai dengan apa yang dia lakukan ketika di dunia. Kemudian selanjutnya nanti setelah sampai di siratnya sudah sampai, itu nggak langsung masuk surga, tapi di situ ada kisas lagi, di sana ada kisas lagi. Jadi kisasnya yang pertama sebelum kita menyeberang di sirat tadi itu, ada kisas antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Ya, jadi ada kisas di situ. Kalau mungkin kita dulunya ada pertikaian terhadap orang yang kafir, orang-orang kafir juga ada kesalahan, maka di sini nanti ada di kisas. Di sini nanti ada kisas di sini. Ya. Sampai nanti binatang pun akan dikisas. Ya. Jadi binatang itu nanti akan dikisas di sana, yang dulunya kambing yang bertanduk, ketika di dunia dia berantem, kemudian dia menanduk kawannya, kemudian nanti di akhirat itu akan yang tidak bertanduk ketika di dunia akan diberikan tanduk oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menanduk yang pernah menanduk di dunia sesuai dengan
sakitnya sesuai dengan sakitnya ketika ditanduk. Jadi tidak ada orang yang dizalimi pada hari kemudian. Adapun kisas sebelum Siratal Mustaqim, sebelum nyebrang ke Sirat ini, ya kisasnya ini adalah kisas bagi antara orang-orang yang kafir dan binatang, ya, dan binatangnya. Kemudian setelah nanti menyeberang, bagi orang-orang yang beriman di sini nanti akan bisa menyeberang, maka disinilah setelah perlintasan, setelah menyeberang di Sirat itu, maka nanti ada kisah yang kedua, yakni kisahnya antara orang yang beriman dengan orang yang beriman. Jadi ketika nanti disitulah nanti ada yang disebut dengan al-muflis. Jadi tidak serta-merta bahwasanya ketika melewati dari Sirat itu, langsung melenggang masuk ke dalam surga, itu tidak. Akan tapi nanti di situ akan ditegakkan kisah antara orang yang beriman dengan orang yang beriman. Mungkin orang yang beriman dahulu ketika di dunia banyak gibahnya, akhirnya nanti di situ disebut dengan muflis. Dia harus membayar apa yang dia ceritakan dari kawan-kawannya, sehingga pahalanya orang yang diceritakan, pahalanya orang yang menceritakan, orang yang menggibah itu akan ditransfer ke yang digibahi. Atau mungkin ada kesalahan yang dulu pernah di dunia dia menzolimi orang yang beriman, maka nanti di situ akan dibayar dengan pahala tersebut. Sehingga itu yang disebut dengan al-muflis. Ada orang yang nanti pada hari itu sudah menyeberang, ketika dihisab amalannya sangat banyak, akan tapi karena banyaknya yang dia lakukan terhadap orang yang beriman, maka terjadilah kisas, dan kisas itu nanti akan dia menjadi orang yang merugi habis semua pahalanya. Itu yang disebut dengan orang yang bangkrut, al-muflis, ya. Orang yang bangkrut. Baik. Kenapa ada kisas? Ya, mungkin pertanyaan kita, kenapa ada kisas? Untuk apa setelah Sirat itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala menegakkan kisas di sini sebelum masuk ke dalam surga? Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin bahwa ketika orang-orang yang beriman sudah melenggang masuk ke dalam surga, sudah tidak ada lagi rasa dengki, sudah tidak ada lagi rasa kesel kepada orang-orang yang beriman, sehingga nanti pada hari kemudian, nanti ketika masuk ke dalam surga, sudah plong semuanya, sudah kezaliman itu sudah tidak ada. Maka di dalam surga itu tidak ada lagi perkataan penyesalan, ya mungkin kamu dulu sebenarnya seperti ini, mungkin ini hanya candaannya. Seharusnya kamu tuh nggak masuk di sini, ya. Kenapa? Karena kamu dulu di dunia itu pernah memaki saya sehingga saya sakit hati, pernah menzolimi saya, mungkin mengambil barangnya, memakai barangnya tanpa izin, ya. Itu salah satu juga adalah menggosok, ya, mengambil barang seorang tanpa izin, ya. Nah, ini nanti akan tidak ada lagi rasa kesel di situ. Kenapa? Karena sudah ditegakkan sebelum masuk ke dalam surga itu sudah ada kisah di situ. Maka Ibnu Utsaimin berkata bahwasanya ketika seluruh manusia selesai kisah, itulah di kisah itu, maka tegaklah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah keadilan Allah Subhanahu wa taala sudah. Maka ahli surga melenggang masuk ke dalam surga itu sudah tidak ada lagi kedengkian di dalam hatinya. Tidak ada dendam, ya. Jadi masuk ke dalam surga semuanya mengucapkan salaman, ya. Masuk ke dalam surga dengan hati yang selamat. Baik, para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika semua ahli surga masuk ke dalam surga itu, semua makhluk, semua pohon-pohon yang ada dalam surga itu, baik pohon maupun piring, gelas, semua benda-benda yang ada dalam surga itu, semua mengucapkan salamun alaikum, salamun alaikum. Itu semuanya mengucapkan selamat kepada orang-orang yang beriman yang berhasil masuk ke dalam surga. Akhwatillah, para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surga, ya, kita akan mendengarkan kembali Al-Qur'an. Kita akan mendengarkan kembali kalamullah,
karena kalamullah itu akan didengarkan bagi orang-orang yang bagi orang-orang yang beriman akan mendengarkan Al-Quran, kalamullah di dunia, nanti juga di akhirat mereka akan mendengarkan kalamullah. Dan puncaknya ketika seluruhnya manusia itu sudah mendapatkan seluruh kenikmatan yang ada di dalam surga, ya, seluruh kenikmatan yang ada di dalam surga, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman kepadanya, ya, minta apa lagi, selalu diminta kepada orang-orang yang ahli surga itu, apa yang kamu inginkan lagi, apa yang kamu mintalah, apa yang kau inginkan, ya. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba, ya. Ya, mereka mendapatkan gelas-gelas yang penuh berisi air, kemudian mereka tidak pernah di dalamnya tidak mendengar kata-kata yang sia-sia dan kata-kata dusta. Itu adalah balasan dari Rabbmu ata'an hisaba, pemberian yang hisaba, yang sangat banyak, ya. Pemberian yang cukup banyak, ya. Jadi hisaba di sini artinya cukup banyak, yang sangat banyak, ya. Maka perbedaan itu antara orang-orang yang kafir, kalau balasan orang-orang yang kafir yang kita sudah baca di atas tadi, yang di atas kemarin, itu diakhiri dengan jazaa'an wifaqo, ya. Jazaa'an wifaqo artinya adalah balasan yang setimpal. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan kepada orang-orang yang kafir sesuai dengan apa yang dia lakukan, tidak akan berlebih, tidak dilebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadarnya, misalkan kadarnya hanya 1%, maka di sana akan mendapatkan balasan 1%, tidak akan lebih 1, berapa, itu tidak akan dapatkan seperti ini. Itu disebut dengan jazaa'an wifaqah. Itulah untuk orang yang kafir. Akan tetapi orang yang beriman diakhiri dengan jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba, balasan dari Tuhanmu, ata'an yakni pemberian, hisaba yang cukup banyak. Yang cukup banyak artinya di sini tidak sesuai dengan amalan kita. Amalan kita mungkin hanya kalau mau dipakai ukuran 1 liter, tapi justru kita akan mendapatkan yang berlimpah-limpah banyak dari amalan tersebut, balasan amalan tersebut. Nanti kita akan mendapatkan dari limpahan rahmat yang sangat banyak. Itulah perbedaan kata jazaa'an wifaqah dengan ata'an hisaba. Jazaa'an wifaqah setimpal dari apa yang telah dahulu dilakukan di dunia. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan kadar amalannya. Ya, kadar amalannya. Karena manusia dimasukkan ke dalam surga. Tidak ada yang karena manusia yang dimasukkan ke dalam neraka, tidak ada yang ditolimi, tapi karena keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ata'an hisaba, pemberian yang melimpah, karena sampai penduduk surga berkata bahwasanya yakfi ya Rabb, cukup ya Rabb. Jadi selalu diberikan, ditambah terus kenikmatannya dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ahli surga itu mengatakan ini sudah cukup. Ya. Sehingga ketika Allah Subhanahu Wa Taala berdialog dengan ahli surga, ya, lewat tabir cahaya, karena manusia itu, ahli surga itu akan dihijab, ada tirai hijab di sana antara ahli surga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni nur, yakni cahaya. Jadi tidak langsung melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, saluni ma syi'tum. Ya, saluni, mintalah kepadaku sesuka hati kalian, apa yang ingin kalian mintalah. Kemudian apa yang diucapkan oleh ahli surga, yakfi ya Rabb, ya, sudah cukup ya Rabb. Kemudian pada saat itu Nabi Adam berkata, mintalah kepada Tuhanmu keridoannya, selalu ridho ahlul jannah. Wahai ahli surga, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala keridoannya. Kenapa? Karena dulu, ya, Nabi Adam alaihissalam
dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Adam mendekati pohon yang dilarang. Maka disinilah Nabi Adam mengatakan, mintalah kepada Rabbmu supaya Rabbmu itu ridho kepadamu, supaya Rabbmu itu selalu ridho dan tidak marah dan tidak pernah marah kepadamu. Kemudian kembali Musa berdiri kemudian berkata, mintalah kepada Rabbmu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian bisa melihat wajah asli Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika di dunia aku pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan wajahnya, untuk diperlihatkan bentuk aslinya. Tapi saat itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan cahayanya saja saya sudah tidak mampu. Maka demikianlah ahli surga semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan penghalang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka tirai penghalang, cahaya penghalang antara dirinya dengan ahli surga. Maka disitulah nanti ahli surga seluruhnya akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahli surga mengatakan, inilah kenikmatan yang paling besar, yang paling tinggi, kenikmatan yang paling tinggi dari kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga yang sudah dinikmati oleh orang-orang yang beriman, oleh ahli surga. Maka kenikmatan yang paling tinggi adalah ketika ahli surga itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-37, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitab. Ya. Ya. Yauma mana tadi? Rabbis samawati wal ardi. Litoba Ustaz. Tadi terakhir. Gimana Ummahat? Tadi ya khitoba yang terakhir. Iya, nah. Rabbis samawati wal ard, dialah Rabb yang pemilik langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa di antara keduanya, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, la yamlikuna minhu khitaba. Ya. La yamlikun, mereka tidak berkuasa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk khitaba, untuk berbicara, ya. Kemudian dilanjutkan, yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa. Ya, maksudnya di ayat yang ke-37 di sini tadi artinya bahwasanya orang-orang ahli surga itu akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara, ya. Yauma yaqumur ruh. Pada hari itu berdirilah ruh wal malaika, dan para malaikat shaffa, berbaris-baris. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala shawaba. Ya. Dan mereka tidak berkata-kata melainkan orang yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Yang Maha Pengasih, wa qala shawaba, dan itu pun dia akan berkata-kata dengan perkataan yang benar. Maka di sini kata Ar-Ruh dari kalangan ahli tafsir mengatakan bahwasanya ada perselisihan, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ruh di sini adalah ruh anak Adam seluruhnya, ya. Ruhnya anak-anak Adam seluruhnya yang bersaf-saf. Kemudian yang kedua, ruh yang kedua adalah seluruh makhluk yang memiliki ruh yang berbeda-beda, ya, memiliki ruh yang berbeda-beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, penafsiran kata ruh di sini adalah Nabi Adam, karena ruhnya Nabi Adam itu ruh dan jasadnya, ya, ruh dan jasadnya. Tapi yang paling benar yauma yaqumur ruh, kata ruh di sini adalah malaikat Jibril, ya. Jadi pada hari itu berdirilah malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain sofa berbaris-baris. Jadi malaikat itu sangat banyak sekali, ya Ummahat, ya. Sangat banyak sekali. Dan pada hari itu ketika berdiri di padang mahsyar, semua malaikat bersaf-saf, ya,
la yatakallamuna, tidak ada yang mengeluarkan kata-kata melainkan yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Dzalikal yaumul haqq, itulah demikianlah hari yang benar. Mereka itulah adalah hari yang betul-betul terjadi. Faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba, maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ittakhadha ila rabbih, yang mengambil kepada Rabbnya, yang dikehendaki oleh Rabbnya, ma'aba, tempat kembali, yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ya tempat kembali. Dzalikal yaumul haqq, ketika manusia nanti berada di padang mahsyar, semua manusia nanti akan kembali mempertanggungjawabkan apa yang telah manusia itu perbuat ketika di dunia. Jadi ada sebuah kisah dahulu di Bani Israel, ada orang yang tidak pernah melakukan sesuatu kecuali ibadah. Jadi seluruh amalannya, seluruh apa yang dia lakukan sehari-hari itu tidak ada kemaksiatan, semuanya ibadah. Semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia meninggal, Allah Subhanahu, orang ini langsung dibukakan pintu di dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, udkhulu fil jannati bi rahmati, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang ini yang ketika dia hidupnya di dunia semuanya ibadah, tidak ada perbuatan kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia meninggal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, udkhulu fil jannati bi rahmati, masuklah ke dalam surgaku karena rahmatku. Maka apa yang dikatakan oleh orang ini, ya, oleh Bani Israel ini mengatakan, ya Rob, saya tidak ingin masuk ke dalam surga dengan rahmatmu, tapi aku ingin masuk ke dalam surga dengan amalanku, karena dia yakin betul bahwa amalannya itu sepenuh langit dan bumi, ya, karena tidaklah dia melakukan sebuah pekerjaan, sebuah amalan, melainkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ingin melihat bahwasanya amalanku itu bisa menjadikan aku masuk ke dalam surga, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hasiba a'maluka. Maka diperintahkanlah malaikat untuk menghisap amalannya, dihitung amalannya, ya, dihitung seluruh amalannya mulai dari ketika dia balik sampai dia meninggal. Maka apa yang terjadi? Ya, ketika selesai dihitung amalannya, ternyata amalannya selama dia hidup tidak mampu mencukupi nikmat penglihatan yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Ini baru kenikmatan mata. Ini baru kenikmatan penglihatan. Tapi amalannya yang dia lakukan selama hidupnya, yang tidak pernah dia bermaksiat kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bisa menebus kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, yakni penglihatan. Maka disinilah dia baru sadar, kemudian dia berkata bahwasanya, ya Rob, aku ingin masuk surga dengan rahmatmu. Karena seorang yang masuk ke dalam surga itu karena seseorang yang masuk ke dalam surga itu hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi orang-orang zaman sekarang itu kadang-kadang, ya, orang-orang yang tidak memiliki ilmu kadang-kadang mengatakan, tidak usahlah beramal, ya, ngapain kita beramal, toh yang menjadikan seorang masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amalan, ya. Tapi tidak demikian, karena menurut Allah Subhanahu wa taala, raihlah rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan amalan solih. Maka beramal solihlah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya, dan rahmat itulah yang menjadikan seorang dimasukkan ke dalam surga, ya. Baik, para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia nanti
padang mahsyar, ya, ketika matahari berada di atas kepala, keringat bercucuran, maka semua manusia berdiri kemudian mulai bergerak menuju Nabi Adam alaihissalam. Ya, itu sudah pernah saya jelaskan di surah-surah sebelumnya, yakni ketika Nabi Adam ketika orang-orang berombongan menuju kepada Nabi Adam alaihissalam untuk senantiasa dipercepat hisab pada masa itu, kan? Karena manusia menunggu beribu-ribu tahun di situ tanpa adanya hisab. Ya, nanti setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju kepada Nabi Adam, kemudian Nabi setelahnya, nanti pada akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan syafaatnya, sehingga mulailah diperhitungkan amalan masing-masing. Ya. Baik. Kemudian di ayat selanjutnya, inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya. Inna anzarnakum, sesungguhnya kami telah memberikan peringatan kepadamu. Ya. Sesungguhnya kami telah memberikan peringatan kepadamu. Adzaban qariba, adanya azab yang sangat dekat. Kami sudah memberikan kepada kalian itu peringatan bahwasanya ada azab yang dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari ketika seseorang melihat apa yang mereka telah lakukan dahulu ketika di dunia dengan kedua tangannya, wa yaqulul kafiru, kemudian orang-orang yang kafir pada saat itu, pada masa itu ketika terjadi hisab, ketika sudah dihisab seluruh amalannya, maka orang-orang yang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya. Ya. Para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sini ada dua kelompok, yakni ada kelompok orang yang beriman, ya, yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan kebaikannya. Maka Allah pun melihatnya ketika di padang mahsyar. Maka di sini ada dikategorikan menjadi dua, yakni kelompok orang yang kafir dan kelompok orang yang beriman. Adapun kelompok orang yang kafir, yaitu manusia seperti belalang yang yang mondar-mandir, yang tidak tahu mau kemana, ya, mondar-mandir berhamburan ke sana kemari, ya. Kemudian ketika dihidupkan, mulai ditiupkan ruhnya kembali, ditiupkan trompet, ya, ditiupkan oleh Nabi Israfil, malaikat Israfil, ketika meniupkan sangkakala, kemudian semua manusia dibangkitkan, kemudian orang-orang yang kafir itu seperti belalang berhamburan, kemudian dia mengatakan, ya wailana man ba'atha fi marqadina. Celaka kita ini, celaka kami ini. Siapa yang menghidupkan kami, siapa yang membangkitkan kami dalam tidur panjang kami? Ketika dia melihat bahwasanya hari ini adalah hari perhitungan di padang mahsyar, maka semua mereka itu kaget, ya, siapa yang menghidupkan kita, ya. Adapun kelompok orang-orang yang beriman, ya, maka manusia yang dibangkitkan ini berkata bahwasanya hadza ma wa'adana ar-rahman wa sadaqal mursalun. Maka orang-orang yang beriman yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketenangan pada hari itu, ya, pada hari itu mereka mengatakan hadza ma wa'adana ar-rahman. Inilah yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, wa sadaqal mursalun, dan inilah benar-benar apa yang telah dikatakan oleh para rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat sebelum titian yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa sebelum titian siratal mustaqim, ya, sebuah jembatan di bawahnya ada neraka jahanam, kemudian jahanam memiliki tali kekang. Jadi jahanam itu memiliki tali kekang sebanyak 70 tali kekang. Kemudian setiap tali kekang itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Nah, dari situ dah nanti terjadi kisah antara makhluk, ya, binatang dengan
sesama binatang, sampai nanti yang saya sebutkan tadi bahwasanya sampai nanti kambing yang bertanduk, yang pernah menanduk sama kambing, maka nanti akan dikisas pada hari itu. Dia pun ditanduk juga pada masa itu. Maka kemudian nanti setelah selesai semuanya, binatang-binatang baik yang kecil maupun yang besar yang sudah selesai kisasnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kunu turaba, jadilah kalian semua kembali menjadi tanah. Jadi itu binatang-binatang itu kembali menjadi tanah, tidak ada kisas lagi, tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Kemudian maka di sini nanti orang-orang kafir ketika melihat kisah tersebut, orang-orang kafir mengatakan, ketika mereka menyaksikan seperti itu, maka orang-orang kafir tersebut mengatakan, ya laitani kuntu turaba, ya, wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba, ya, maka berkatalah orang-orang yang kafir, wahai kecelakaanku, ya, alangkah baiknya kalau seandainya aku dulu jadi tanah saja. Jadi mereka itu melihat bahwasanya coba seandainya dulu itu aku tidak dilahirkan, aku hanya jadi tanah saja, sehingga tidak ada hisab pada hari ini. Disinilah baru ada penyesalan dari orang-orang yang kafir. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran buat kita sekalian, bahwasanya di surah Juz Amma ini sangat banyak, bahkan hampir seluruhnya menceritakan tentang keadaan-keadaan orang yang beriman dan orang-orang yang kafir, untuk menjadikan pelajaran buat kita sekalian bahwa kehidupan setelah kematian ini, setelah kehidupan di dunia ini, ada kehidupan yang kekal abadi di sana yang akan dipertanggungjawabkan seluruh apa yang telah kita lakukan di dunia. Mudah-mudahan dari satu juz ini, ya alhamdulillah sudah selesai di juz amma ini, bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar hanya kita menghafal, tapi kita menjadikan apa yang sudah kita pelajari menjadi betul-betul menjadi pelajaran, bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Ya, aku qouli hadza astaghfirullakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya boleh Ustazah? Ya boleh, silakan. Itu yang Ustazah bilang sos antara orang beriman itu yang disebut kontoroh itu bukan Ustazah? Ya bisa, ya kontoroh ya bisa. Terus Ustazah kalau misalnya kita udah dikontoroh nih, kan itu kisos sesama orang beriman. Itu kalau misalnya kita yang orang-orang bangkrut itu tuh karena kita menzolimi saudara-saudara muslim kita, terus pas kita bangkrut itu kita masuk neraka tuh Ustazah. Jadi setelah perhitungan itu udah lewat sirot, kan berarti udah lewat sirot ya Ustazah. Itu bangkrut itu berarti dimasukkan ke dalam neraka Ustazah. Iya, dikembalikan ke dalam neraka, disesuai dengan karena sudah habis ya disisa dulu di dalam neraka. Tapi kalau dia nanti adalah orang yang beriman, maka nanti akan dikeluarkan. Di situ ada ada disebut dengan bitokoh. Bitokoh itu adalah kartu selamat. Kalau mungkin kalau di dunia ini mungkin kita kartunya kartu selamat itu. Dan ketika ditimbang kata la ilaha illallah, ya, karena ketika di dunia bukan hanya sekedar ucapan la ilaha illallah saja, tapi la ilaha illallah itu benar-benar aplikasikan dengan perbuatan. Nah, ketika ditimbang maka seluruhnya akan menjadi banyak, ya. Itu akan menjadikan dia selamat, ya. Sebaliknya. Baik Ustazah. Itu miss-nya. Jazakillah khair Ustazah. Jazakillah. Insyaallah. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Jangan lupa membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita murojaah ya. Murojaah di sini mungkin saya nggak jelaskan lagi karena itu akan pasti menghabiskan waktu, tapi kita murojaah di sini tapi jangan sampai nggak masuk ya. Kita mengulangi kembali
dulu itu sudah sampai di surah apa ya kita murojaahnya ya? Ada yang ingat nggak? Kan pernah kita dulu murojaah di surah An-Nas sampai Iya, surah apa itu? Waktu itu. Jadi bagaimana Ummu Kenta gimana? Apa kita kemarin itu kan katanya surah An-Nas hilang ini apa? Mau lagi diulang kembali apa gimana? Saja. Kenapa Ustazah Afwan tadi ke toilet ke itu? Nah, ini kan udah selesai juz amma Ya. nih. Ya. Ya. Kita mau murojah kembali dari Yang awal sampai hilang, akhir. yang YouTube-nya nggak ada dulu di kita nanti saya kumpulin apa-apa yang belum ada, yang nggak ada di YouTube. Nanti saya kumpulin. Kayaknya dari Anas nggak ada. Terus nanti ada beberapa ya surah yang nggak ada. Ada 3 kayaknya surah yang nggak ada. Itu dulu di kita bahas dulu. Nanti baru itu kita murojaah cepat tuh saja. Oh, gitu ya. Ya. Baru nanti kita ke juz itu. Gitu. Tapi kalau murojaahnya saya pengennya sih nggak usah terlalu banyak ya, mungkin setiap pekan itu mungkin sekitar 5. Kita hitung dulu. Dulu kan pernah kita murojaah dari surah apa sampai surah berapa itu ya. Nanti kita sampai juz amma ini mungkin murojaahnya itu kita sambil bukan ujian juga, bukan ulangan ya, tapi kita mungkin saya sebutkan ininya katanya, nanti Ummahat yang menyebutkan artinya. Jadi ya seperti itu aja sih. Insya Allah sih mudah. Misalkan alladzina, apa artinya alladzina? Kita mengulang aja. Tapi kalau seandainya nggak hafal juga kan nggak ada hukuman ya Ummahat ya. Mudah-mudahan biar menguatkan hafalan kita, biar menguatkan apa yang sudah kita sudah kita aktifkan selama ini. Di kelas ini ada berapa orang semuanya ya sekarang ya? Sepertinya sudah banyak yang berganti ya orangnya ya. Ada 12 orang saja. 12 ya. Baik, insya Allah nanti kita dipikirkan lagi ya. Kalau surah An-Nas ya boleh nanti kita murojaah bersama-sama surah An-Nas. Mungkin yang lain masih ada catatannya nanti ini kembali kita murojaah bersama-sama di surah An-Nas. Mengulang kembali dan insya Allah kalau surah di juz amma ini walaupun kita mengulang berapa kali itu insya Allah tidak bosan-bosan karena saya punya kalimat di sini tuh udah berkali-kali diulang. Ya nggak apa-apa diulang lagi ternyata itu masih kadang-kadang ada yang oh iya dulu ya ada pembahasannya ternyata seperti ini di sini. Jadi kadang-kadang masih ada yang terlewat catatannya jadi perbaiki lagi. Mungkin itu saja ya untuk sore hari ini. Mohon maaf ini sudah banyak mengambil waktu Ummahat 1,5 jam. Iya. Cukupkan dulu ya. Saya mohon izin untuk ya. Di sini